Direktur Su. Direktur Su. Saya benar-benar tidak bermaksud menabrak Anda. Kamu. Jiang. Jiang Xianyu. Direktur Su, Anda bisa memanggil saya Xiao Jiang atau Xianyu. Keduanya boleh. Apakah ini direktur miliarder legendaris yang secara alami menyendiri dan menghindari pergaulan wanita? Xianyu. Jiang. Jiang Xianyu. Apakah sarapan sudah siap? Sudah siap. Saya akan ganti baju. Secara alami menyendiri. Menghindari pergaulan wanita. Ya Tuhan. Mungkinkah direktur berwajah dingin ini hanya tidak pandai berinteraksi dengan wanita? Sinyang teknologi memang sedang dalam tren naik. Saya menghasilkan lebih dari 30.000 hanya dalam beberapa hari. Apakah kamu berdagang saham? Hanya sedikit manajemen kekayaan. Kamu punya pandangan jauh ke depan yang bagus. Sinyang teknologi memiliki prospek yang sangat baik. Saya juga sebelumnya mencari seseorang untuk bersaing memperebutkan proyek ini. Tapi sayangnya, itu direbut oleh wakil presiden grup Huayuan. Kalau begitu, itu benar-benar memalukan. Wakil presiden itu sangat misterius. Industri hanya tahu nama belakangnya adalah Jian. Nama Inggrisnya adalah Gina. Tunggu sebentar. Nama belakang Jian. Direktur Su, makanannya sudah siap. Mengapa Anda tidak makan dulu? Mari makan. The film was translated and narrated by M Media. Saya pasti terlalu memikirkan hal-hal. Ada begitu banyak orang bermarga Jian di Haichen. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Anda sangat optimis tentang sinyang teknologi. Ya, Sinyang Teknologi telah mengatasi kesulitan teknis. Prospeknya sangat menjanjikan. Mempertimbangkan situasi internasional saat ini dan populasi yang menua secara bertahap, robot cerdas Sinyang Teknologi memiliki prospek yang sangat baik. Dengan wawasan seperti ini, menjadi pengasuh sungguh menyia-nyiakan bakat. Direktur Su, profesi tidak dibagi menjadi mulia dan rendah. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Jiang Xianyu. Maukah Anda makan bersama? Tidak perlu. Saya sudah makan di dapur barusan. Baiklah. Oh benar, besok malam, saya ada rapat yang sangat penting. Saya akan memberi Anda libur setengah hari, jadi Anda tidak perlu memasak. Juga, tambahkan informasi kontak saya. Jika terjadi sesuatu telepon saya kapan saja. Balasan diterima. Balas. Ada apa? Apa yang Anda katakan? Direktur Su tidak dingin secara seksual. Dia hanya tidak pandai berkomunikasi dengan wanita. Dia secara alami menyendiri, bukan dingin secara seksual. Jaga bahasamu.
Tidak mungkin. Direktur Su sangat tampan. Tetapi dia berusia 29 tahun dan masih lajang. Dan dia tidak pandai berkomunikasi dengan wanita. Mungkinkah dia? Wang Yuan non teman kuliah. Bukankah ini dua teman kuliahku? Kudengar, Li Jun tidak baik-baik saja di tempat kerja baru-baru ini. Apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun, dia masih belum dipromosikan menjadi wakil presiden. Dan kamu juga, Jing Xianyu. Rasa dipecat. Bagaimana rasanya? Saya kira itu orang lain. Jadi ini yang baru lulus. Baru saja menempel pada om-om kaya berusia 50-an. Wang Yuan, kamu. Suami saya dan saya benar-benar saling mencintai. Selain itu, apa salahnya berusia 50 tahun? Itu adalah pesona pria dewasa. Apakah kamu mengerti? Tidak seperti kalian semua. Sudah mencapai usia ini. Dan masih tidak ada yang menginginkanmu, Jing Xianyu. Jadi kenapa jika kamu adalah primadona sekolah? Jadi kenapa jika kamu punya nilai bagus, bukankah kamu tetap dipecat oleh grup Wei Yuan? Hanya dengan satu kalimat. Kudengar kamu kini bekerja sebagai pengasuh. Bersujud dan merendah. Bagaimana rasanya menjadi anjing orang lain? Menikmatinya. Apa? Kamu mau memukulku? Aku ingin lihat. Jika anjing sepertimu berani menyentuhku. Kamu, apakah kamu puas? Kamu wanita keji. Aku akan mengajarimu untuk menjadi sok pintar. Kamu wanita keji. Apakah kalian berdua pembunuh? Cepat kemari sekarang. Ini? Kalian berdua sampah. Kalian benar-benar memalukan. Keluar dari sini. Mengapa hanya ada dua orang? Tidakkah Anda tahu bahwa Xianyu kita adalah sabuk hitam taekwondo? Terlalu sedikit orang. Tidak cukup untuk dilawan. Kalian semua, kalian tunggu saja aku. Saya akan menelpon suami saya sekarang juga. Halo suami. Saya di Qinghai Grand Hotel sekarang. Seseorang di sini menindas saya. Apel. Aku akan segera ke sana. Kalian semua tunggu saja aku. The film Ketika was suami saya translated tiba, and kalian akan narrated tamat. by M Media. Siapa suamimu? Suami saya. Suami saya tentu saja. Seorang manajer di bawah perusahaan Cheng Yuan. Su Linyuan. Adalah orang terkaya di Haicheng. Ketika suamiku tiba, dia akan membunuh kalian semua. Semudah menghancurkan seekor semut. Kau, Siapa yang berani mengganggu? Istriku istri Sang Liven. suami kau akhirnya di sini. Itu mereka. Ketika mereka kuliah, mereka menindasku dan sekarang, setelah 3 tahun tidak bertemu. Bahkan saat hanya makan, mereka mencoba menyentuhku. Jelas Anda memprovokasi kami lebih dulu. Jadilah baik, jangan menangis. Jadi kalian yang memukul istriku. Ya jadi kenapa? Istrimu bermulut kotor. Saya akan mendisiplinkannya dengan benar untukmu. Mengapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Cepatlah dan seret mereka berdua ke sini untuk berlutut dan meminta maaf kepada istriku. Hotel Qinghai adalah anak perusahaan langsung dari Cheng Yuan Group. Bahkan jika kamu seorang supervisor, kamu seharusnya tidak membuat masalah di sini kan? Tepat sekali. Saya sudah menghubungi manajer hotel. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka cepatlah pergi. Menyuruh kita minggat. Kurasa kalian berdualah wanita keji yang harus minggat lebih dulu. Siapa itu? Yang berani membuat masalah di hotel Qinghai kami. Manajer, merekalah yang menyebabkan masalah. Usir mereka. Direktur Son, Anda tidak memberitahu kami sebelum datang. Saya katakan Xiaowan, bagaimana Anda menangani pekerjaan Anda sebagai manajer? Hotel Qinghai kami adalah aset
di bawah grup Qing Yuan kami. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang yang tidak terhormat ini masuk? Direktur Song benar sekali. Usir kedua orang ini keluar untukku. Hentikan. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh orang saya. Direktur Su, Apakah Anda baik-baik saja? saya baik-baik saja. Xian Yu, apakah Anda mendengarnya? Direktur Su bilang Anda adalah orangnya. Direktur Su. Anda sudah tiba. Direktur Su, Anda kehadiran Anda di sini. Kami gagal menyambut Anda dengan layak. Direktur Su. Direktur Su benar-benar datang. Mungkinkah Jing Xian Yu si jalang ini benar-benar mengenal Direktur Su? Tidak. Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Song Lifen. Anda cukup mampu. Bahkan, manajer proyek Cheng Yuan Group saya, Anda bisa pecat hanya dengan satu kata. Selanjutnya, apakah Anda akan memecat saya juga? Tidak. Direktur Su, kami hanya bercanda. Tolong jangan anggap serius. Direktur Su, jangan tertipu oleh wanita keji ini. Jing Xian Yu, dia hanyalah rubah betina. Apa yang Anda katakan? Kamu diam. Song Li Feng, kau berani memukulku demi mereka. Direktur Su, ini semua salah kami. Mohon maafkan kami. Ini semua salah kami. Mohon maafkan kami. Orang yang seharusnya Anda mintai maaf, bukanlah saya. Nona Jian, tolong maafkan kami. Ini semua salah kami. Mohon maafkan kami. Nona Jian. Apa yang perlu dimaafkan? Direktur Su, mereka adalah orang-orang dari grup Cheng Yuan Anda. Mohon tangani ini sesuai kebijakan Anda. Cheng Yuan Group kami tidak memiliki jenis orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Song Lifen, Anda dipecat. Posisi manajer akan diambil alih oleh Li Jun. Direktur Su jangan. Mohon berbesar hati. Tolong jangan The pecat film was saya. translated Cepat berlutut. and narrated Dan minta by maaf M. kepada Nona Media. Jian. Kamu. Membuatku meminta maaf pada si keji ini. Mimpi saja. Direktur Su. Manajer Song, tidak. Song Lifen, ikut aku kembali ke Departemen SDM Group untuk menandatangani perjanjian pemutusan hubungan kerja. Tidak. Jangan. Suami, Direktur Su, terima kasih hari ini. Anda membantu saya membasmi hama di Cheng Yuan Group. Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda. Direktur Su, aku. Li Jun, saya tahu kemampuan Anda. Sebelumnya saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempromosikan Anda. Hari ini, kita kebetulan memiliki kesempatan ini. Saya berharap di masa depan, dalam posisi Anda sebagai manajer, Anda akan terus bekerja keras. Terima kasih Direktur Su. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Direktur Su. Xian Yu dan saya akan pulang sekarang. Bagaimana kalau kami mengantar Anda? Tidak perlu Direktur Su. Saya bisa pulang sendiri. Ini tasnya. Direktur Su, saya dengar Anda masih memiliki pertemuan yang sangat penting hari ini. Urusan apa yang mungkin ada, yang lebih penting daripada urusan Anda? Saya ingin makan masakan yang Anda masak. Baiklah. Saya akan melakukannya. Yuannya Teknolopoe. Ada apa? Direktur Su, Anda sangat menghargai Yuannya Teknolopoe.
Yuanyi teknologi baru-baru ini mengatasi kesulitan teknis dan bahkan mengajukan paten. Prospeknya sangat bagus. Di kehidupan sebelumnya Yuanyi Teknolopoe, tak lama setelah go public, terungkap karena skandal yang melibatkan paten palsu, menyebabkan harga sahamnya menyentuh batas bawah. Grup Chengguan menanggung tanggung jawab besar atas hal ini. Direktur Su, Yuanyi Teknolopoe, baru saja direorganisasi tahun lalu. Dan tahun ini, mereka mengumumkan, mereka akan mengumpulkan modal melalui IPO. Mereka juga mengklaim telah mengatasi kesulitan teknis. Tidakkah Anda benar-benar berpikir, ada sesuatu yang salah di sini? Kekurangan dalam rantai modal, namun mereka masih mampu mengatasi kesulitan teknis. Sepertinya ada, memang masalah di sini. Direktur Su, apa yang Anda lakukan? Anda baru saja menunjukkan masalah Yuanyi teknologi dalam satu kalimat. Saya sedang melihat pengasuh kecil saya untuk melihat berapa banyak rahasia yang masih dimiliki. Direktur Su, saya hanyalah seorang pengasuh. Rahasia apa yang mungkin saya miliki? Apakah Anda pikir saya akan percaya itu? Tapi saya benar-benar hanyalah seorang pengasuh. Baiklah, Anda adalah seorang pengasuh. Kalau begitu, apakah Anda mempertimbangkan untuk berganti profesi? Bagaimana kalau menjadi sekretaris saya? Tidak, Mengapa? saya menandatangani perjanjian non-kompetisi. Dalam waktu 2 tahun, saya tidak dapat memasuki industri terkait perbankan investasi. Anda memang orang yang cakap. Direktur Su, makan malam sudah siap. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Mengapa Anda tidak menginap di sini malam ini? Tidak perlu Direktur Su, saya punya jas hujan di mobil saya. Saya akan pergi sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Hari ini benar-benar sial. Bapak Su, saya petugas keamanan yang bertugas. Pengasuh Anda barusan tampaknya terjatuh di jalan. Anda. Direktur Su, Xianyu, apakah Anda baik-baik saja? Anda terluka. saya baik-baik saja Direktur Su. Hujan turun, Anda harus segera kembali. Saya akan menggendong Anda pulang. Tapi Direktur Su, Dengarkan saya. Mari kita pulang. Direktur Su, saya baik-baik saja sekarang. Saya harus melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Lihatlah Anda. Anda bilang Anda punya jas hujan, tapi lihat betapa basahnya Anda. Saya seharusnya tidak membiarkan Anda pergi. Saya hanya lupa membawanya. Direktur Su, saya tiba-tiba teringat, skuter listrik saya masih di luar. Aku akan minta manajemen properti mengirimkannya nanti. Anda mandi dan ganti pakaian Anda dulu. Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Tidak perlu, saya bisa mengurus diri sendiri. Baiklah. Anda akan tidur di kamar tamu malam ini. Ada perlengkapan mandi baru di kamar mandi.
saya akan menggendong Anda pulang. Saya benar-benar minta maaf Bapak Su. Ini awalnya adalah pekerjaan saya. Saya hanya menyajikan hidangan. Saya tentu tidak mungkin membuat makanan ini. Silakan makan dengan cepat. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tidak, terima kasih Bapak Su. Juga, Apa lagi? terima kasih atas paha ayam besar itu. Xianyu. Mungkinkah Anda Gina dari Huayuan? Bapak Su, saya datang untuk membeli barang. Apakah Anda mengikuti saya juga? Tentu saja, saya juga datang untuk membeli barang. Tapi, bukankah Anda memiliki petugas pengiriman khusus? Alasan ini terlalu dibuat-buat, bukan? Kamu. Bagaimanapun juga adalah karyawan saya. Wang Wei mantan pacar Jiang Xianyu. Kaki Anda terluka. Sebagai bos Anda, saya punya kewajiban untuk memastikan keselamatan Anda. Kalau begitu terima kasih bos. Aku bertanya-tanya mengapa setelah kita putus, aku mengirimimu begitu banyak pesan, dan kau tidak membalas satupun. Jadi kau sudah menemukan pengganti. Bapak Su, apakah Anda membeli ini juga? Kalau begitu silakan Anda melihat-lihat. Saya akan membeli air. Jiang Xianyu. Aku tidak menyangka kau. Wanita tak tahu malu seperti itu. Wang Wei, Anda pasti punya masalah mental yang serius kan? Apa aku sakit? Kau wanita keji yang tidak punya harga diri. Sudah berapa lama kita putus? Dan kau tidak sabar untuk menemukan bocah berwajah pucat itu. Berhenti di situ. Kita putus beberapa bulan lalu. Siapa yang saya kencani? Apakah itu urusan Anda? Jika aku tahu kau begitu tidak sabar, seharusnya aku sudah membereskanmu saat itu. Anda benar-benar menjijikan. Ada apa? Tepat sekali. Apakah itu asli atau palsu? Itu parah. Kau berani memukulku. Jiang Xianyu. Kau mencari mati. Berhenti memukul. Jika Anda terus memukul sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada kamera pengawas di sini. Apakah Anda terluka? Saya tidak. Tapi, saya minta maaf. Saya telah merepotkan Anda lagi. Jiang Xianyu. Dongakkan kepala. Saya tidak peduli dengan detail apa yang terjadi. Saya hanya menanyakan ini kepada Anda. Apakah Anda memprovokasi insiden ini? Jika itu bukan kesalahan Anda, jangan menanggung kesalahan itu. Apakah Anda mengerti? Jangan khawatir. Selama saya ada di sini, tidak ada yang berani menindas Anda. Semuanya ikut aku. Kau bocah berwajah pucat. Beraninya kau memukuliku seperti ini. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pak Polisi. Bocah berwajah pucat ini mencoba membunuh. Saya meminta pemeriksaan medis untuk cedera. Diam. Siapa nama Anda? Su Lingyuan. Apel. Dia sebenarnya adalah direktur grup Qingyuan. Su Lingyuan. Anda Tuan Su? Dan Anda? Jiang Xianyu. Lingyuan Xianyu itu nama pasangan. Apa hubungan Anda? Pacar. Siapa nama Anda? Mengapa Anda dipukul? Aku.
Nama saya Wang Wei. Saya mantan pacar Jiang Xianyu. Karena Wang Wei menyerang saya secara verbal. Saya memukulnya, dan dia hendak menyerang saya. Su Lin Yuan hanya bertindak atas dasar kebenaran. detail insidennya, saya akan mengambil rekaman pengawasan dari tempat kejadian. Pada dasarnya sama saja, meskipun dia yang memulai kajian verbal, Anda tetap tidak boleh memukulnya secara fisik. Jika Tuan Wang Wei, jika Anda bersikeras menuntut pertanggungjawaban, saya tidak akan menuntutnya. Karena orang yang dipukul tidak menuntut pertanggungjawaban, Anda boleh pergi sekarang. Terima kasih. Jiang Xianyu. Saya pikir Anda harus memakai kacamata. Kacamata. Saya tidak rabun jauh. Lalu penilaian macam apa yang Anda miliki untuk mencari mantan pacar seperti itu? Xianyu, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Saya rasa Direktur Su Anda sangat baik, tampan, kaya, dan berbakat. Perusahaan Anda pasti memiliki banyak gadis yang diam-diam menyukai Anda. Xianyu, Anda tahu maksud saya. Lampu sudah hijau. The film was translated and narrated by M Media. Ya Tuhan, dia sangat dekat. Calonnya Direktur Su juga berbau sangat segar. Apa yang baru saja dikatakan Direktur Su? Mungkinkah dia menyukai saya? Hei Jiang Xianyu. Anda hanyalah seorang pengasuh. Anda sama sekali tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal. Saya akan mengantar Anda ke atas. Tidak perlu Direktur Su. Saya bisa pulang sendiri. Saya selalu pulang sendiri sebelumnya. Saya pergi. Direktur Jian, Anda benar-benar membuat saya menunggu. Liu Tianquan. Keluarga saya pindah ke sini, dan Anda masih berhasil menemukan saya. Anda benar-benar berusaha keras. Tentu saja. Saya menghabiskan banyak upaya. Baru kemudian saya menemukan tempat Anda. Mari. Sebuah hadiah kecil. Mohon terima tanda hormat yang sederhana ini. Hentikan omong kosong ini. Apa yang Anda inginkan? Direktur Jiang adalah orang yang lugas. Jadi saya akan langsung ke intinya. Mengenai proyek farmasi Tianyuan. Itu tidak dapat dinegosiasikan tanpa Anda Direktur Jian. Ketua Siu secara khusus meminta Anda untuk menjadi penanggung jawab. Tapi saya sudah bilang pada Anda, saya tidak punya waktu maupun minat. Dan Anda jangan menghalangi pintu masuk saya. Jiang Xianyu. Jangan tidak tahu diri. Saya merendahkan diri. Datang ke sini untuk memohon Anda kembali. Apalagi yang Anda inginkan. Jika Anda punya energi untuk datang dan mengundang saya, seharusnya kamu pakai itu untuk mengamankan proyek. Kau. Jiang Xianyu. Tunggu saja untuk masuk daftar hitam. Kau bisa lupakan bekerja untuk Huayuan lagi seumur hidup ini. Apakah Anda sudah sampai di rumah? Xianyu. Mengenai kejadian hari ini. Direktur, bisakah Anda memberi saya waktu? Ya Tuhan, bagaimana jika bos menyatakan perasaannya padaku? Tapi Direktur Su memang sangat tampan dan sangat baik. Su Lin Yuan. Mungkinkah Anda terlalu tidak sabar? Kata-kata tadi pasti membuatnya takut, kan?
Sialan Jiang Xianyu. Aku ingin lihat setelah Huayuan memasukkanmu ke daftar hitam. Perusahaan mana lagi yang berani mempekerjakanmu ketika saat itu tiba? Bahkan jika kau menangis dan memohon itu tak akan berguna. Direktur Liu dari grup Huayuan. Kalau begitu, Xianyu dulunya bekerja di Huayuan. Dihargai sampai Liu Tianquan sendiri datang mengundangnya. Dia pasti wakil presiden misterius yang mengundurkan diri dari Huayuan itu, Gina. Masuklah. Presiden Su, kabar baik. Paten teknologi Yuanyi memang palsu. Untungnya pada akhirnya, kami mengakhiri kerjasama. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Xianyu benar-benar benar. Untungnya saya mendengarkan sarannya dan menyelidiki secara menyeluruh masalah paten teknologi Yuanyi. Presiden Su, siapa sebenarnya yang begitu mampu untuk memandu Anda menyelidiki teknologi Yuanyi? Apakah mantan ketua di balik layar kembali? Tidak. Orang yang membimbing saya adalah Xianyu. Nona Jian, Presiden Su, Anda pasti bercandakan. Orang yang memandu Anda adalah Nona Jian. Apakah saya terlihat seperti orang yang suka bercanda? Saya kira tidak. Dan orang itu, bakat yang selama ini kita cari. Wakil presiden misterius yang mundur dari grup The Huayuan. film was translated and Saya narrated sudah by M menemukannya. Media. Presiden Su, bagaimana Anda menemukannya? Tunggu. Presiden Su, jangan-jangan maksud Anda Nona Jiang ini adalah Gina. Tepat sekali. Tapi Nona Jian sangat cakap. Mengapa dia mau bekerja sebagai pengasuh? Meskipun ada perjanjian non-kompetisi, tapi itu bukan apa-apa di hadapan perusahaan besar. Saya juga tidak tahu. Mari kita hormati pilihannya. Masalah Xianyu adalah Gina. Jangan sebarkan kabar ini. Oke, saya mengerti. Oh benar. Saya harus pulang besok. Semua rapat. Tolong tunda semuanya untuk saya terlebih dahulu. Ya, Xiachan Bibi Jiang Xianyu. Xianyu, kenapa kamu kurus lagi? Bibi, saya sedang berusaha menurunkan berat badan. Xianyu, Jiang Hongti paman Jiang Xianyu. pekerjaanmu saat ini dirusak oleh saudara kedua dan pasangannya. Mengapa kamu tidak kembali ke daerah dan tinggal bersama kami? Itu lebih baik daripada berjuang sendirian di Haichen. Paman Bibi. Terima kasih. Anak bodoh. Kenapa kamu berterima kasih pada kami? Kita adalah keluarga. Tepat sekali. Keluarga. Tapi saya bekerja sebagai pengasuh sekarang. Gajinya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Bekerja sebagai pengasuh. Xianyu. Kenapa kamu menyusahkan dirimu sendiri tanpa alasan? Xianyu, mengapa kamu tidak kembali ke rumah saja? Mencari pekerjaan tidak mendesak. Bukan masalah bagi paman besar untuk mendukungmu. Paman. Bibi. Sebenarnya bekerja sebagai pengasuh tidak terlalu melelahkan. Saya cukup senang melakukannya. Oh iya. Mengapa kalian berdua hari ini tiba-tiba datang? Kali ini kami datang ke Haicheng untuk mengunjungi mantan rekan seperjuangan paman sulungmu dari militer. Juga, kami juga menemukan pria baik untukmu. Dia adalah putra dari rekan seperjuangan pamanmu, Xianyu. Kamu sudah mencapai usia di mana kamu harus menikah kencan buta. Kencan buta. Jangan bicara omong kosong. Belum ada yang pasti. Xianyu, paman besar berpikir The anak film was laki-laki ini translated jujur and dan dapat narrated by diandalkan. M Media. Situasi keluarganya juga baik. Tentu saja, kami tidak memaksamu untuk bersama anak laki-laki ini. Benar. Kamu harus pergi menemuinya. Jika kamu tidak menyukainya, maka kami tidak akan melanjutkannya. Paman bermaksud baik. Jika saya tidak pergi, saya takut akan menyulitkan mereka. Baiklah, saya akan pergi menemuinya saja dan menyelesaikannya. Kalau begitu baiklah, saya akan pergi menemuinya. Baiklah, kalau begitu saya akan atur waktu dengan mereka. Saya akan menelepon Anda ketika waktunya tiba. Oke, Baik. Kalau begitu kami akan kembali sekarang. Xianyu. Jika kamu tidak sanggup menanggungnya sendirian, pulang saja. Pulanglah. Kamu mungkin sudah mengerti situasi keluargaku secara umum. Chen Su pasangan kencan buta. Saya memiliki pekerjaan di dalam sistem. Jika kita menikah, keluarga saya dapat menawarkan mahar sebesar 400.000. Itu cukup banyak. Mengenai Anda, saya relatif puas. Apa pendapat Anda tentang kita menikah? Saya minta maaf.
Tapi saat ini, saya tidak punya rencana untuk menikah. Dan juga, kita tidak terlalu cocok. Tidak cocok? Bagaimana kita tidak cocok? Mengapa orang ini begitu tidak peka? Jika kita tidak cocok itu berarti saya tidak tertarik. Apakah saya benar-benar harus mengatakannya dengan jelas? Saya perlu memikirkan cara menolaknya dengan sopan. Ibu, Anda benar-benar tidak perlu membelikan saya pakaian. Anak bodoh, apa yang kamu tahu? Pakaian membuat pria. Oh iya, kalung yang baru saja aku bantu kamu pilih itu. Cukup bagus kan? Dia pasti akan menyukainya. Nah, ada apa? Ibu tunggu saya sebentar. Saya akan segera kembali. Silakan. Aku meminta sopir untuk menjemputku. Apakah itu gadis yang disukai putraku? Xianyu, apakah Anda tidak akan memperkenalkan kami? Su Linyuan. Saya adalah pasangan kencan buta Jiang Xianyu. Boleh saya tahu Anda siapa? Kencan buta. Xianyu, apakah Anda terburu-buru? Saya pacar Xianyu. Pacar. Anda punya pacar, dan Anda masih keluar untuk kencan buta. Omong kosong. Tuan Su. Sejak kapan Anda menjadi pacar saya? Saya bahkan belum menanyakan Anda. Anda meminta saya memberi Anda waktu. Dan Anda malah pergi kencan buta. Tidak, dia adalah putra rekan seperjuangan paman saya dari pihak ayah. Saya takut menempatkan paman saya dari pihak ayah dalam posisi sulit. Jadi saya datang hanya untuk menyenangkan hatinya. Tunggu, bukankah Anda bilang Anda akan pulang untuk makan malam? Mengapa Anda keluar lagi? Saya datang untuk menemani ibu saya berbelanja. Saya kebetulan melihat Anda di sini, jadi saya datang. Jadi Anda meninggalkan bibi itu begitu saja? Dia sudah dijemput oleh sopir. Kalau begitu baguslah. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali juga. Kalau begitu saya akan mengantar Anda keluar. Kalau kamu ikut kencan buta lagi gajimu akan dipotong. Paman, Paman dari pihak ayah tidak akan The datang film was menuntut penjelasan kan? translated and narrated by M Media. Sudahlah. Cepat atau lambat mati tetaplah mati. Halo. Paman dari pihak ayah. Xianyu, kamu anak perempuan. Kamu punya pacar dan tidak memberitahuku. Cepat bawa dia pulang, agar saya bisa bertemu. Paman dari pihak ayah. Saya pasti akan membawanya menemui Anda lain kali. Tidak ada lain kali. Jadikan besok. Xianyu. Besok. Hei Xianyu. Adik laki-lakimu Jiang Xinbo sedang dalam masalah. Saya takut kamu tidak akan kembali, dan pasangan saudara kedua akan bertindak lagi, menyebabkan masalah bagimu. Apa yang terjadi pada Jiang Xinbo? Kamu akan tahu ketika kamu kembali. Direktur Su, bisakah saya mengambil cuti sehari besok? mengambil cuti sehari ada apa? Pergi kencan buta lagi. Ada sesuatu yang terjadi di keluarga saya. Apakah 1 hari cukup? Ya, itu sudah cukup. Juga Direktur Su. Bisakah saya merepotkan Anda dengan satu hal lagi?
Ada apa? Direktur Su. Bisakah Anda berpura-pura menjadi pacar saya selama sehari? Dan menemani saya pulang sekali? Oke. Paman, bibi saya kembali. Pulang saja sudah cukup. Kenapa membawa pulang begitu banyak barang? Xianyu, ini pasti pacarmu kan? Benar-benar tampan. Jin tua, cepat keluar dan lihat, Xianyu membawa pacarnya pulang. Sungguh pria yang tampan. Anda dan Xianyu kami benar-benar pasangan yang sempurna. Anak-anak cepat cuci tangan kalian. Mari bersiap untuk makan. Hari ini Xianyu membawa pasangannya kembali. Seluruh keluarga kami sangat senang. Ayo mari seluruh keluarga kita bersulang. Ayo minum. Makan. Ayo. Biar aku tuangkan lagi untukmu. Xianyu anak ini memiliki nasib yang sulit. Orang tuanya sama sekali bukan orang baik. Paman Sulung, mengapa Anda mengatakan semuanya dengan lantang? Terima kasih. Jangan khawatir, Paman. Saya pasti akan memperlakukan Xianyu dengan baik mulai sekarang. Saya tidak akan membiarkannya menderita keluhan lagi. Paman Sulung, apa yang terjadi pada Jiang Xinbao? Bocah nakal itu memukuli seseorang di warung internet. Mereka meminta orang tuamu 100.000 yuan untuk biaya pengobatan. 100.000 yuan seserius itu? Tepat sekali. Anak mereka masih terbaring di rumah sakit saat ini. Orang tuanya telah menuntut Jiang Xinbao. Jika mereka tidak menyerahkan 100.000 yuan ini, saya rasa Jiang Xinbao ini tinggal menunggu untuk masuk penjara saja. Kalau begitu biarkan dia masuk penjara. Jika pasangan tua itu tidak bisa mendidiknya dengan baik, tentu saja orang lain akan mendidiknya untuk mereka. Selain itu, selama bertahun-tahun, saya telah mengirim begitu banyak uang pulang. Tidak mungkin mereka tidak bisa menyediakan 100.000 yuan. Saya khawatir pasangan saudara kedua itu akan menggunakan insiden ini untuk merepotkanmu. Bagaimana kalau begini? Setelah makan malam saya akan mengantarmu ke rumah mereka dan mengklarifikasi masalah ini. Dengan saya di sini, kakak kedua tidak akan berani berbuat apa-apa. Baiklah, Ayo makan hidangannya. cepat makan. Gadis sialan, kamu masih tahu cara pulang? Jiang Xianyu. Adik laki-lakimu terlibat dalam insiden serius seperti ini. Dan kamu bahkan tidak menanyakannya, apakah kamu masih punya hati nurani? Kakak kedua, apa hubungannya masalah ini dengan Xianyu? Anda yang gagal membesarkan putra Anda dengan benar. Wajar saja jika Anda memukul seseorang, Anda membayar ganti rugi. Jika Anda tidak ingin membayar ganti rugi, maka biarkan saja Jiang Xinbao masuk penjara. Kamu, ya Tuhan, dosa yang mengerikan. Gadis sialan, apakah kamu berbicara seperti manusia? Xinbao, dia adalah adik kandungmu sendiri. Jiang Xianyu, katakan saja, apakah kamu akan mengeluarkan 100.000 ini, atau tidak? Saya tidak punya uang. Bahkan jika saya punya uang, saya tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untuknya Jiang Xinbao. Kalau begitu, itu... Xianyu, apakah kamu benar-benar tega melihat adikmu masuk penjara? Melukai seseorang adalah melanggar hukum. Kalian sebagai orang tua tidak akan menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu biarkan dia masuk penjara. Kamu bicara omong kosong. Xinbao, kami jelas bukan orang seperti itu. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ibu, mengapa Anda memohon padanya? Diam. Xianyu, kamu tidak mau mengeluarkan uang ini. Itu juga berhasil. Jadi begitu. Aku menemukan hal baik untukmu. Liar dari kota kita itu. Dia menyukaimu. Selama kamu mau menikah dengannya, dia akan menawarkan uang mahar sebesar 380.000. Hei kakak kedua, apa kamu tidak takut disambar petir? Liar itu hampir berusia 50 tahun.
Dan dia seorang pecundang. Kamu demi 380.000 menyuruh putri kandungmu sendiri menikah dengannya. Kamu mendorongnya ke dalam jurang penderitaan. Apa kamu masih manusia? Kakak sulung kamu tidak mengerti. Pria yang lebih tua tahu cara menghargai orang. Menghargai orang. Kamu tidak mengerti. Ibu, nah jika memang begitu, mengapa ibu tidak menceraikan ayah saya dan menikah dengannya sendiri? Ibu juga bisa mendapatkan sejumlah uang untuk menyelamatkan putra ibu. Gadis sialan. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apakah kamu masih menganggap kami sebagai orang tuamu? Dasar anak durhaka. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku. Beraninya kamu. Karena aku ada di sini hari ini. Coba sentuh Sianyu. Karena semua orang ada di sini hari ini, dan keadaan sudah sampai pada titik ini. Sekalian saja saya mengatakan semua yang ingin saya katakan. Saya Jiang Xianyu. Bisa menjadi putri Anda Jiang Hongtao. Atau saya bisa memilih untuk tidak menjadi putri Anda. Ini. Apa maksudmu? Dengan mengatakan itu. Saya ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Anda. Lagi pula kamu tidak menyukaiku sebagai putri. Jadi, mengapa kita tidak memindahkan saya ke keluarga paman sulung? Benar sekali. Karena kamu tidak menyukai Sianyu. Biarkan Sianyu menjadi putri kami. Anak bodoh. Paman dan bibimu selalu bermimpi. Kamu menjadi putri kami. Apa urusanmu? Hei gadis sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Kami membesarkanmu dan sekarang setelah kamu akhirnya bisa menghasilkan uang, kamu ingin dipindahkan sekarang. Apakah kamu pikir kami bodoh? Karena Anda tidak mau memindahkan saya keluar. Itu juga tidak masalah. Bagaimanapun Anda menyebabkan saya kehilangan pekerjaan, jadi saya akan tinggal di rumah dan menumpang hidup saja. Anda harus menyediakan makanan dan minuman untuk saya. Juga rumah ini. Saya membayar pembangunannya saat itu. Aset Anda, saya juga punya setengahnya. Jiang Xinbao tidak boleh bermimpi mengambil semuanya sendirian. Tidak kamu bicara omong kosong. Ini semua milikku. Kalau begitu saya akan pergi dan menuntut di pengadilan. Lihat, apakah mereka memberikannya kepada saya atau tidak. Beraninya kamu. Jiang Xinbao, jika kamu punya nyali, tinggallah di rumah dan hidup dari saya selamanya. Selama kamu keluar dan bekerja, aku akan memperlakukanmu seperti ibu dan ayah memperlakukanku. Saya akan pergi ke tempat kerja kamu, karena saya tidak punya pekerjaan. Saya punya banyak waktu. Cukup. Apa kamu sudah takut? Bukankah kalian lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan? Ketika Jiang Xinbao mencari pasangan, saya akan pergi ke keluarga gadis itu dan menceritakan semua yang telah kalian lakukan. Jiang Xinbao, seumur hidupnya, dia bisa melupakan tentang memiliki satu hari pun kedamaian. Kamu. Saya setuju, aku setuju mengalihkan hak asuh kepada kakak dan iparku. Asalkan dia berhenti menyakiti Xinbao kami. Tidak ini. Jing tua kita sama sekali tidak boleh membiarkan gadis sialan ini merusak seluruh hidup Xinbao kita. Baiklah, kalau harus jadi anak angkat, aku akan jadi anak angkat. Lupakan saja. Kita anggap saja kita tidak pernah melahirkan. Kamu dasar anak tak tahu terima kasih. Saya tahu bahwa mengancam kalian dengan Jiang Xinbao pasti akan membuat kalian mengalah. Aku ingin melihat kehidupan baik maca. Apa yang akan kamu dapatkan setelah dipindahkan? Keluar. Pergi dari sini. Jangan pernah kembali. Cepat pergi dan menghilang. Jangan pernah kembali. Menjauhlah. Enya. Hai Jing Xianyu. Apa yang kamu lakukan? Jing Xianyu. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kita baru saja setuju untuk pengalihan hak asuh? Jangan main-main. Benar. Sianyu. Ibu saya mohon. Tolong buatkan saja saya sebuah meja. Menyebalkan sekali. Suruh ayahmu membuatnya untukmu. Membuat meja apa? Ada kayu di halaman. Jika kamu ingin meja, buatlah sendiri. Kamu makan semangka tanpa memanggilku. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi. Cepat-cepat. Ibu. Xianyu. Ibu. Ayah ibu. Mari kita pulang. Ayo pergi. Pulanglah. Kakak kedua.
Karena kamu setuju dengan pemindahan hak asuh, mari kita pergi ke Biro Urusan Sipil sore ini untuk memindahkan registrasi rumah tangga Sianyu. Pindahkan. Pindahkan saja. Itu luar biasa. Sianyu adalah putri kami sekarang. Sianyu Linyuan. Silakan duduk sebentar. Ibu akan The membuat film was makan malam. Ayo translated pergi. and Ayah juga narrated akan by ikut M membantu. Media. Sianyu, Ya, selamat atas keluarga barunya. Direktur Su terima kasih untuk hari ini juga. Jangan panggil saya Direktur Su lagi. Anda harus memanggil saya hanya dengan nama saya. Baiklah. Su. Su Linyuan. Sianyu, karena saya sudah membantu Anda hari ini, bisakah saya juga meminta bantuan Anda? Bantuan apa? Berpura-puralah menjadi pacar saya. Berpura-pura menjadi pacar Anda. Tidak Direktur Su, mengapa? Anda janji dulu pada saya, jangan pernah panggil saya Direktur Su lagi. Baru saya akan memberitahu Anda. Baiklah. Su Linyuan. Sekarang, Anda bisa memberitahu saya alasannya kan? Grup Chen Yuan mengadakan pesta makan malam bulan depan. Saya ingin Anda menemani saya. Tapi saya, Sianyu, saya sudah membantu Anda sekali. Anda tidak punya alasan untuk menolak saya sekarang kan? baiklah, kalau begitu saya akan membantu Anda kali ini saja. Sianyu Linyuan. Waktunya makan. Datang. Ayo Linyuan minum lagi dengan paman. Ayah, benar-benar tidak bisa minum lagi. Dia harus mengemudi malam ini. Mengemudi. Kalau begitu aku akan minum. Makanlah. Sianyu, kamu kehilangan pekerjaanmu sekarang. Apa rencanamu untuk masa depan? Kamu tidak bisa menjadi pengasuh selamanya kan? Ibu dan ayah kami masih punya sedikit tabungan di sini, ambil ini dulu. Ibu dan ayah tolong jangan khawatir. Gaji untuk pengasuh kelas atas di Haicheng sangat tinggi. Itu tidak lebih buruk dari apa yang saya peroleh di perusahaan saya sebelumnya. Lagi pula, bagaimana mungkin saya mengambil uang Anda? Seberapa tinggi gaji pengasuh sebenarnya? Ditambah lagi kamu harus menahan suasana hati orang lain. Sebaiknya kamu ambil saja uang ini dan buka toko di kota kabupaten bersama Linyuan. Apapun bisnis yang kamu lakukan, kamu bisa menghidupi diri sendiri. Tepat sekali. Bukankah Xiao Su masih belum punya pekerjaan? Itu adalah kebohongan yang saya katakan kepada keluarga mereka. Su. Bagaimana mungkin Su Linyuan menganggur? Sudah kuduga. Xiao Su anak ini sangat tampan dan berbakat. Bagaimana mungkin dia tidak punya pekerjaan? Xiao Su, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Aku. Hanya pekerjaan biasa. Mendapatkan gaji pokok. Itu juga bagus. Selama kalian berdua hidup dengan stabil, segalanya pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tepat sekali, tepat sekali. Ayo mari kita makan. Ini Sebenarnya kita tidak perlu terburu-buru kembali secepat ini. Saya akan memberi Anda libur sehari. bagaimana dengan perusahaan Anda kalau begitu? Saya serahkan pada Xiao Tianming selama sehari. Apakah Anda masih Direktur Su yang gila kerja yang saya kenal? Chen Xilin. Hei Kak. Selamat. Paman sudah memberitahuku. Chen Xilin adik perempuan Jiang Xianyi. Kamu akhirnya menyingkirkan keluarga itu. Mulai sekarang kamu adalah bagian dari keluarga Paman. Jiang Hongtao dan istrinya tidak akan pernah bisa menguras darahmu lagi. Benar. Kami tidak ada urusan lagi dengan mereka. Kak, uang yang kamu kirimkan kembali sebelumnya. Apakah kamu berniat mengambil uang itu kembali? Lupakan saja. Anggap ini sebagai balas budi karena telah melahirkan saya. Jika saya meminta uang itu kembali, mereka tidak akan menyetujui pengalihan perwalian saya. Lebih baik putus hubungan secara bersih seperti ini sekarang. Itu berhasil dengan baik. Oh ya Kak, kru kami akan segera pergi ke Haicheng untuk pengambilan gambar lokasi. Kita harus bertemu dengan benar saat itu. Telepon kakak Li Jun juga. Baiklah, kalau begitu saya akan mentraktir kalian semua. Apakah riasannya sudah selesai? Bersiaplah, kita akan segera mulai syuting. Kak kru kami akan segera mulai syuting. Aku harus pergi sekarang, sampai jumpa. Siapa yang menelepon Anda? Adik perempuan saya. Anda punya saudara perempuan. Ya, dia adalah adik kandung saya. Namun, ketika dia masih sangat muda, diserahkan kepada keluarga Chen di kota oleh Jiang The film Hongtao. was translated Kalau begitu kakak and perempuanmu hidup sangat narrated sulit. by M Tidak Media. juga, karena keluarga Chen tidak punya anak. Mereka memperlakukan adik saya dengan cukup baik. Dan adik saya sekarang adalah seorang aktris. Kru mereka untuk drama Urban Elite itu akan segera datang ke Haicheng untuk syuting lokasi. Elit urban. Apakah Anda juga tahu tentang kru ini?
Perusahaan film dan televisi Tianhai yang bertanggung jawab atas drama ini adalah industri di bawah grup Cheng Yuan. Haruskah saya memberitahu orang-orang di bawah saya untuk memberikan lebih banyak sumber daya kepada saudara perempuan Anda? Terima kasih Direktur Su, namun Silin keras kepala. Saya pikir, dia mungkin tidak menyukai jenis pendekatan yang tidak konvensional ini. Kalian berdua saudara perempuan cukup mirip. Manajer Liuku yang hebat. Kamu akhirnya selesai sibuk. Berhenti menggodaku. Sejak Song Li Feng dipecat, tumpukan besar dokumen proyek yang ditinggalkannya, semuanya jatuh ke tangan saya sendiri. Saya lembur setiap hari belakangan ini. Halo 3 Lete, terima kasih. 3 Cangkir, ada apa? Anda akan tahu sebentar lagi. Li Jun. Ini adalah. Ini Profesor Shen Yanqi. Shen Yanqi Profesor. Dan ini sahabat saya Jing Xianyu. Senang bertemu dengan Anda, Nona Jian. Saya sering mendengar Li Jun menyebut Anda. Sebenarnya saya sedang mendekati Li Jun. Anda adalah teman baiknya. Jadi saya harap hubungan antara dia dan saya jelas bagi Anda. Profesor Shen, Anda cukup belak-belakan. Namun kepribadian Anda ini cukup cocok untuk Li Jun. Silakan duduk. Halo, ada apa? Oke, saya akan segera kembali. Pergi lembur lagi. Ya, saya harus pergi dulu. Anda harus membantu saya mengantar Xianyu pulang. Jangan khawatir, saya pasti akan mengantar Xianyu pulang dengan selamat. Saya pergi. Jadi kapan kalian berdua mulai berkencan? Mengenai kerjasama ini, mohon bantu asisten Xiao menyampaikan pesan ini kepada Direktur Su. Direktur Xiang yakinlah. Direktur Su, saya berada di kedai kopi di lantai bawah perusahaan. Saya melihat Nona Jian. Mengapa dia ada di sana? Nona Jian, sepertinya dia sedang minum kopi berdua dengan seorang pria. Apa? Saya akan segera ke sana. Direktur Su lihat. Saya tahu, Anda bisa kembali dulu. Ada apa dengan Direktur Su? Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Gadis mana yang begitu dia khawatirkan? Li Jun, dia adalah tipe orang yang merespons kelembutan, tetapi tidak ketegasan. Terkadang dia tidak suka diceramahi. Tapi Anda tahu, Profesor Shen, Anda sedikit terlalu serius dan terlalu formal. Terkadang dia hanya merasa seperti terlalu dikendalikan. Anda mengerti, tidak ada yang suka dekan mahasiswa. Saya rasa saya sudah sedikit mengerti sekarang. Terima kasih Nona Jian. Sama-sama, juga saya pikir. Pakaian Anda sedikit maskulin. Saya bisa merekomendasikan beberapa untuk Anda. Xianyu. Siapa dia? Apakah Anda tidak akan memperkenalkan kami? Saya teman Jiang Xian Yanxi. Saya teman baik Xiaoyu Su Li Yuan. Sifat posesif yang begitu kuat. Sepertinya, Tuan Su benar-benar menyukai Nona Jian. Nona Jian, ajari saya cara mendekati Li Jun. Sekarang giliran saya membantu Anda. Xianyu, ayo coba punyaku. Dia punya sendiri, dia tidak butuh milikmu. Hai Susu Lingguan. Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu lembur? Saya turun untuk membeli kopi. Saya kebetulan melihat Anda di sini. Jadi saya datang. Aku mengerti. Kalau begitu kembalilah bekerja setelah kamu membeli kopimu. Aku juga hampir selesai di sini. Kalau begitu Xianyu, saya akan mengantar Anda pulang. Tidak perlu Tuan Shen. Saya akan mengantar Xianyu pulang. Hei, tasnya. Kalau begitu hati-hati. Sulinguan, ada apa denganmu hari ini? Jiang Xianyu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu.
Aku menyukaimu. Aku tidak percaya kamu tidak bisa tahu. Jangan pilih Shen Yanxi itu. Pilih aku, Ok. The film was translated and narrated by M Sianyu. Media. Aku yakin kamu punya perasaan padaku. Benar. Lihat aku. Sukai aku, Ok. Kita tidak cocok. Apa yang membuat kita tidak cocok? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang jelas hari ini, aku benar-benar tidak akan melepaskannya. Kita benar-benar tidak cocok. Lepaskan aku. Aku ingin pulang. Jangan menangis. Aku tidak akan memaksamu. Mari kita pulang. Su Lingyuan, aku ingin kembali ke rumahku. Ini adalah rumahmu. Mobilku kehabisan bensin. Aku hanya bisa mengendarainya ke rumahku. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Kamu menggangguku. Sianyu. Maukah kamu menjadi pacarku? Su Lingyuan. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Aku benar-benar belum siap. Baiklah. Kalau begitu kamu harus menginap di sini malam ini dulu. Jangan khawatir. Aku janji aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kamu berjanji bahwa Aku janji. ya Tuhan. Apa yang terjadi antara Su Lingyuan dan aku? Bagaimana mungkin kami berciuman? Hei, berhenti memukul. Apakah kamu terluka? Siapa kamu? Aku pacar Sianyu. Jiang Xianyu. Kamu tidak bisa menipu dirimu sendiri. Kamu juga menyukai Su Lingyuan. Tapi, status Su Lingyuan dan aku sangat jauh berbeda. Bisakah kita benar-benar berakhir bersama? The film was Anda bisa turun translated untuk makan and sekarang. narrated by M Media. Su Lingyuan, kamu sudah bangun. Su Lingyuan. Su Lingyuan, ada apa? Apakah kamu sakit, Su Lingyuan? Sangat panas. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Halo. Zhao Tianming. Di mana ini? Tuan Su, Anda mengalami demam tinggi. 40 derajat. Untungnya Nona Jiang menelepon saya tepat waktu. Kami berdua bisa membawa Anda ke rumah sakit. Di mana Sianyu? Di mana dia? Nona Jiang pulang untuk membuat bubur. Dia seharusnya segera tiba. Bawa aku kembali ke perusahaan.
Tuan Su, demam Anda baru saja turun sedikit. Dokter berkata, Anda perlu dirawat di rumah sakit setidaknya selama 3 hari. Proyek farmasi Tianyuan baru saja mulai dikoordinasikan. Saya juga menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Su. Proyek ini sangat penting bagi grup Qingyuan kita. Ya Tuhan Tuan Su, mohon fokus saja pada pemulihan. Ketua secara pribadi turun tangan untuk mengambil alih proyek Tianyuan Pharmaceutical. Selain itu, Nyonya juga akan segera tiba di rumah sakit. Siapa yang menyuruhmu memberitahu mereka? Tuan Su mengenai demam tinggi Anda. Jika saya menyembunyikannya dari Nyonya, apakah menurut Anda Nyonya akan mengampuni saya? Mohon pertimbangkan saya. Su Linyuan, kamu sudah bangun. Xianyu. Terima kasih. Kenapa berterima kasih padaku? Kamu seharusnya berterima kasih pada asisten khusus Xiao. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa membawamu ke rumah sakit. Saya tidak berani menerima. Selama waktu ini, kamu perlu makan makanan ringan. Ayo biar aku suapi kamu. Aku akan melakukannya sendiri. Tanganmu masih terpasang jarum infus. Cepat letakkan biar aku suapi kamu. Letakkan. Baiklah. Nona Jiang benar-benar luar biasa karena mampu menangani Tuan Su kita menjadi sangat patuh. Mereka berdua persis seperti ketua dan Nyonya ketika mereka masih muda. Tuan Su, Nyonya memanggil. Saya akan menemuinya dulu. Ayo. Tianming, bagaimana kabar Linyuan? Jangan khawatir Nyonya, Direktur Su baik-baik saja sekarang. Apakah ada yang merawatnya? Ya Jiang Xian. Pengasuh yang disewa oleh Direktur Su saat ini sedang merawatnya. Linyuan, bagaimana perasaanmu? Apakah demam Shiyuan sudah turun? Nona, ini Anda. Bibi, apakah kita pernah bertemu? Ibu Bibi Dong. Saya baik-baik saja sekarang. Tidak perlu khawatir. Baiklah. Nyonya, halo. Mengapa memanggilku Nyonya? Itu terlalu formal. Linyuan sakit pasti merepotkanmu. Tidak, sama sekali tidak merepotkan. Ini semua adalah yang seharusnya aku lakukan. Linyuan, di mana pengasuh yang kamu sewa? Di mana dia? Ini benar-benar keterlaluan. Dia malah tidak di sini merawatmu. Nyonya, ini persis. Halo Nyonya. Saya Su. Pengasuh Direktur Su. Jiang Xianyu. Jadi kamu adalah pengasuh Linyuan. Kalau begitu Linyuan pasti merepotkanmu kan? Tidak, sama sekali tidak. Saudari Ken, kemarilah sebentar. Kalian semua mengobrol dulu. Aku akan keluar sebentar. Kakak Kin, saya rasa gadis itu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xiaoyuan. Dia adalah orang yang saya ceritakan kepada Anda, gadis yang disukai Linyuan. Kakak Kin, jangan salahkan saya karena berbicara tanpa izin. Saya rasa niat gadis itu tidak murni. Niat tidak murni. Bukankah kini banyak kasus gadis muda berpura-pura jadi pengasuh? Menipu orang kaya. Xiao Jiang bukan orang seperti itu. Kakak Kin, Anda mengenal orang dari wajah bukan dari hati. Apakah Anda lupa apa yang terjadi pada Litua di keluarga kita? Wanita jahat itu berpura-pura menjadi pengasuh. Dan benar-benar memikat Litua membuatnya sangat tergila-gila. Dia menipunya hingga 200 juta penuh. Kakak Kin, pikirkan lagi. Jika dia benar-benar tidak memiliki motif tersembunyi, gadis muda mana yang mau bekerja sebagai pengasuh? Sepertinya memang begitu. Xiaoyuan kita sangat baik dan sangat cakap. Tetapi dia tidak memiliki pengalaman dalam urusan hati. Dia bisa dengan mudah ditipu oleh wanita jahat semacam ini. Lihat bagaimana mereka bertingkah di bangsal barusan. Jika ini benar, apakah Xiaoyuan kita masih peduli dengan reputasinya? Anda benar. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan pengasuh kecil ini merusak Linyuan. Benar. Nak, masakan ibu tidak buruk kan? Lezat. Ibu, sebenarnya ibu tidak perlu terlalu lelah. Biarkan saja Xianyu tinggal bersamaku. Dasar nakal, ibu baru sebentar merawatmu, dan kamu sudah kesal. Ibu, bukan itu maksudku. Gadis muda itu sudah sibuk sepanjang hari. Saya memberinya libur 2 hari. Selama 2 hari ini, ibu akan secara pribadi merawatmu. Apa?
Dasar nakal, apa salahnya saya ibumu merawatmu? Atau apakah kamu mengatakan kamu tidak ingin melihatku? Baiklah, Nah, kamu istirahat sebentar dulu. Ibu akan keluar sebentar. Jika terjadi sesuatu panggil perawat. baiklah. Ibu pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Nyonya, Menjadi pengasuh di usia yang begitu muda, saya sama sekali tidak akan mengizinkan wanita semacam ini merusak putra saya. Komunitas Taoyuan. Dan dia sengaja memilih komunitas yang dekat dengan Villa Linyuan. Xiao Wang pergi ke komunitas Taoyuan. ya Nyonya. Jati gadis itu tinggal di sini. Xiao Wang, gadis itu tinggal di unit mana? Unitnya yang ini Nyonya. Aku ingin tahu, apakah Sulinyuan sudah pulih? Dia pasti tidak terbiasa makan makanan rumah sakit. Setelah buburnya siap, aku akan segera membawanya ke sana. Sekarang pukul 7.30 menit. Aku harus bergegas dan pergi. Nyonya Su, silakan masuk dengan cepat. Saya akan menuangkan segelas air untuk Anda. Silakan minum air. Saya datang menemui Anda untuk memberitahukan sesuatu. Ada apa? Mulai hari ini, Anda tidak perlu lagi menjadi pengasuh Linyuan. Saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi antara Anda dan Linyuan. Ini 3 juta. Ambil uang ini, dan tinggalkan Linyuan sepenuhnya. The film was translated and Nyonya narrated Su, by M. Sulinyuan, Liang. dan saya sama sekali tidak memiliki hubungan romantis. Oleh karena itu 3 juta ini Anda harus menyimpan. Selain itu, kontrak kerja saya dengan Tuan Su hanya untuk jangka waktu 2 bulan. Karena Anda mengakhiri kontrak lebih awal. Uang tambahan itu, saya akan mengembalikannya kepada Tuan Su melalui agen layanan rumah tangga. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Tidak ada yang lain. Silakan pergi sekarang. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Ini 3 juta. Saya tidak pernah menerima penghasilan apapun di luar gaji saya. Selain itu, dan saya tidak membutuhkan 3 juta Anda. Baiklah. Anda adalah orang yang menolak uang ini. Xiao Wang, ayo pergi. Ya Nyonya. Xianyu, bubur yang kamu buat masih yang paling enak rasanya. Bisakah aku mendapatkan buburmu besok? Xianyu, jangan pergi bekerja di villa selama 2 hari ini. Beristirahatlah yang baik. Su Linyuan. Selamat tinggal. Nah kabar Linyuan. Jauh lebih baik. Dia bisa pulang malam ini setelah menyelesaikan infus. Itu bagus. Proyek farmasi Tianyua telah berhasil dinegosiasikan. Saya harus bekerja lembur di perusahaan malam ini. Jadi saya tidak akan pulang. Saya punya kejutan besar. Juga, saya akan memberitahu Anda ketika saya sampai di rumah. Saya juga punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Apa itu? Sudahlah, saya akan memberitahu Anda setelah saya kembali. Jaga diri Anda baik-baik. Apa yang terjadi pada Xianyu? Mengapa dia bahkan tidak membalas satu pesan pun? Nah, kamu belum makan sepanjang hari. Eyo, Ibu, Xianyu belum membalas pesanku selama 2 hari. Aku sedikit khawatir tentang dia. mungkin dia pergi bermain dengan teman-temannya. Bukankah itu normal? Tidak, itu tidak benar. Xianyu bukan tipe orang yang tidak akan membalas pesan. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Aku harus pergi mencarinya. Tunggu Linyuan. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Saya memecat Jing Xianyu itu atas nama Anda. Ibu, apa yang kamu katakan? Linyuan, kalian berdua tidak cocok satu sama lain. Bahkan jika Anda menemukan karyawan rendahan dari perusahaan, saya bisa memahaminya. Tapi, Anda berkencan dengan seorang pengasuh. Saya tidak setuju. Ibu-ibu sama sekali tidak mengerti. Xianyu bukan orang seperti itu. Aku harus pergi mencarinya. Linyuan.
Ling Yuan. Xianyu, The Aku film pasti was akan menemukanmu translated dan membawamu and kembali. narrated by M Media. Halo Li Jun, Xianyu. Saya berusaha sekuat tenaga, menghabiskan sepanjang malam di luar bersama Anda. Apakah Anda merasa lebih bahagia sekarang? Saya jauh lebih baik. Li Jun, terima kasih. Untuk apa Anda berterima kasih kepada saya? Kita adalah saudara perempuan. Oh ya, saya belum bertanya kepada Anda. Apakah Direktur Su tahu tentang pengunduran diri Anda? Nyonya Su datang sendiri untuk memecat saya. Su Ling Yuan. Seharusnya tahu kan? Pria memang semuanya tidak berguna. Ayolah. Sudah larut. Bukankah kamu masih harus pergi bekerja besok? Istirahatlah lebih awal. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Xianyu. Xianyu, apakah kamu di rumah? Xianyu, tolong dengarkan penjelasanku, oke? Aku tidak tahu bahwa ibuku datang tanpa diundang dan memecatmu. Bisakah kamu membuka pintunya dulu? Su Ling Yuan. Mengapa dia datang ke sini sekarang? Mungkinkah dia kabur dari rumah sakit? Jiang Xianyu. Apa yang masih kamu harapkan? Kamu dan Su Ling Yuan, pada dasarnya tidak mungkin. Akan lebih baik jika kalian berpisah sekarang. Seperti ini saja. Ini lebih baik untuk kita berdua. Su Ling Yuan. Kamu belum pulih. Tolong cepat kembali. Xianyu, aku tahu kamu di rumah. Maukah kamu mendengarkanku? Jangan bersembunyi dariku. Su Ling Yuan. Tolong cepat pergi. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Xianyu. Apakah kamu tahu? Sebenarnya 10 tahun yang lalu, aku sudah jatuh cinta padamu. The film was Xianyu. translated and narrated by M Media. Apakah kamu masih ingat teman sekelas SMA-mu 10 tahun yang lalu? Su Xiaochuan. Su Xiaochuan. Tuan Muda Su, saya akhirnya berhasil menangkap Anda saat Anda sendirian. Kalian semua siapa? Salahkan diri Anda karena terlalu sombong dan menyinggung orang. Sialan, tangkap dia. Kalian berani datang dan membalas dendam padaku. Itu balasan karena kamu sombong. Hajar dia. Pukul. Berhenti. Dari mana datangnya jalang ini? Aku. Saya sudah menelpon polisi. Tunggu saja. Pergi. Kamu terluka. Saya akan membawamu ke rumah sakit. Sejak hari itu saat itu, aku sudah jatuh cinta padamu. Setelah lulus SMA, aku mengganti namaku menjadi Su Ling Yuan.
Hanya saja aku tidak pernah menemukan Jiang Xianyu lagi. Sampai hari kamu datang melamar posisi pengasuh. Aku langsung mengenalimu. Tapi kamu tidak mengenaliku. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kamu adalah Su Xiaochuan. Aku selalu ingin bertanya sebelumnya. Mengapa kamu mengganti namamu menjadi Jiang Xianyu? Sampai hari aku menemanimu pulang. Aku menemukan jawabannya. Jawaban apa? Bahwa kamu ingin melarikan diri dari kubangan masa lalu. Xianyu. Kali ini, jangan sampai kita kehilangan satu sama lain lagi ya. Su Linyuan. Saya benar-benar belum mengambil keputusan. Xianyu. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu bersedia menoleh kembali padaku, aku akan selalu ada di sini. Xianyu. Selamat malam. Ibu, Linyuan kamu di mana? Apakah kamu pergi ke area perumahan Taoyuan? dia tidak melihatku. Aku pulang sekarang, jangan khawatir. Setelah kamu pergi, ibu banyak berpikir. Xianyu dia, bukan tipe gadis yang mengincar uang. Ibu seharusnya tidak menghentikan kalian berdua. Dulu ayahmu juga tidak punya apa-apa. Tetapi saya menikahinya meskipun ada semua keberatan. Linyuan, ibu salah dalam masalah ini. Ibu, aku mengerti kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri, dan terima kasih telah mendukung pilihanku. Hanya saja, Xianyu untuk saat ini masih belum bisa menerimaku. The film was translated semua salah and saya. narrated Ibu, by M Media. Aku sungguh tidak menyalahkanmu. Jangan khawatir, aku akan memenangkan Xianyu kembali. Ibu percaya padamu. Hari ketika Xianyu masuk ke rumah kita, ibu akan meminta maaf secara pribadi padanya. Ibu sebaiknya ibu istirahat lebih awal. Baiklah. Ada apa istriku? Mengapa wajahmu terlihat pucat sekali? Tidak ada apa-apa. Tentang itu, apakah proyek formasi Tianyuan sudah diselesaikan? Sudah diselesaikan. Saya menyerahkan proyek itu kepada Linyuan untuk ditangani. Jangan dibahas lagi. Anak ini, dia persis seperti saya. Ketika saya masih muda, dia penuh semangat saat menghadapi pekerjaan. Kali ini bisa menyelesaikan kerjasama dengan Ketua Shu. Itu juga berkat seseorang yang tidak akan kamu duga. Oh iya, bukankah kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Apa itu? Gadis yang disukai Linyuan. Dia adalah pengasuh yang dia sewa. Saya mengerti. Tapi aku mengusirnya. Apel, kamu mengusirnya. Istriku tersayang. Kamu bodoh. Apakah kamu tahu latar belakang gadis itu? Latar belakang apa? Bukankah dia hanya pengasuh yang disewa Linyuan dari layanan domestik Aisheng? Dia jelas bukan pengasuh biasa. Apakah kamu masih ingat tahun lalu grup kita, Sinyang Teknologian, direbut oleh Huayuan Group? Ya, saya ingat. Rumor industri mengatakan itu diambil oleh wakil presiden baru Huayuan. Teknologi Sinyang. Ini ada hubungannya dengan itu? Apakah Anda menyarankan bahwa Tepat sekali. Gadis yang menjadi pengasuh Linyuan adalah mantan wakil The presiden film was Huayuan Group. translated Gira. and narrated Apa? by M Media. tapi mengapa dia menjadi pengasuh?
Saya tidak sepenuhnya yakin tentang itu, tapi saya bisa memberitahumu ini. Orang yang mengungkap penipuan paten Yuanyi Teknologi, dan orang yang memfasilitasi Tianyuan Pharmaceutical, memilih Cheng Yuan Group kita untuk kerjasama. Orang itu adalah dia. Sayangku, aku benar-benar bodoh. Tidak, aku harus pergi mencarinya dan membawanya kembali, meminta maaf padanya secara langsung. Tunggu sebentar istriku. Tidak terlalu pantas bagimu untuk pergi sekarang. Mengapa kita tidak menyerahkannya saja kepada Ling Yuan? Saya yakin Ling Yuan akan membawanya. Kakak, bukankah ini bintang besar keluarga kita? Bintang besar apa? Kamu hanya bicara omong kosong. Aku hanya memainkan peran pendukung wanita. Baiklah peran pendukung wanita. Mari makan. Ayo pergi. Ayolah makan lebih banyak. Kak, makanan yang kamu buat terlalu enak. Ini rasanya jauh lebih enak daripada makanan di lokasi syuting. Kalau begitu kamu harus memakan semuanya. Lihat betapa kurusnya kamu. Kak, kamu tidak mengerti. Menjadi kurus terlihat lebih baik di kamera. Baiklah kamu bintang besarnya. Semua yang kamu katakan benar. Benar. Kak, selamat karena kamu secara resmi memiliki rumah sendiri. Kamu tidak perlu lagi menghadapi Ji Eng Hong Tao dan ekspresi pasangan itu. Itu benar. Memiliki kalian semua di sisiku dalam hidup ini. Saya sudah sangat bahagia. Mengapa saya memikirkan Su Lingyuan? Saya jelas berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan melupakannya. Kak, ada apa? Mengapa kamu melamun? Aku bilang. Kru memiliki jamuan malam ini. Aku ingin kamu ikut denganku. Xiaoling, jika kru Anda yang mengadakan, mungkin saya tak pantas pergikan. Tidak apa-apa. Ikut saja denganku, kumohon. Aku mohon padamu, Kak. Ya. Baiklah. Aku tahu kamu yang terbaik bagiku, Kak. Baik pemeran utama wanita. Sang dua produser. Wang Jiang sutradara. Botol anggur ini, aku menyimpannya di Hotel Jinhua selama 3 tahun. Aku tidak tega mengeluarkannya. Jika aku tidak bertemu Nona Jiang hari ini, aku akan menyimpannya selama beberapa tahun lagi. Benar, Nona Jing. Lihat betapa tingginya Anda dihargai. Nona Jiang, kau adalah tamu kru produksi kami hari ini. Botol ini adalah tuangan pertama anggur itu. Kalau begitu kau minumlah. Karena produser Zhang sangat menghargaiku. Bagaimana aku bisa menolak? Bagus, tuangkan anggurnya. Nona Jing, silakan. Apa kau dengar itu? Lihat betapa tingginya Anda dihargai. Apa maksudmu? Aku menghormatimu sebagai tamu kami, membiarkanmu meminum tuangan pertama. Sialan kau berani memercikiku. Kak, apa yang kamu lakukan? Membubuh obat pada anggur. Apa kau pikir aku tidak tahu? Jika aku tidak ada di sini hari ini, adikku akan dinodai oleh kalian binatang berwujud manusia. Apa? Dibius. Nona Jing, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Ini adalah anggur simpanan terbaik produser Zhang. Anggur yang enak. Kalau begitu mari kita lihat, apakah dia berani meminumnya sendiri. Nona Jiang, kau butuh bukti untuk klaimmu. Kau memfitnah kami. Kalau begitu, mengapa kalian berdua tidak mencoba anggur itu? Atau haruskah aku menelepon polisi dulu dan meminta mereka memeriksanya? Karena kita sudah berhenti berpura-pura. Aku akan berterus terang. Bos Yo menyukai adikmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, Bos Yu mungkin masih akan melepaskanmu. Berani menyentuh adikku, coba saja. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Apa kau takut pada wanita itu? Tangkap dia, cepat. Kalian semua sampan tak berguna. Apa yang kau takutkan? Jangan kau mendekat. Su Lingyuan. Kebersamaan tanpa akhir. Xiangyu. Ada apa?
Cepat-cepat ambil ponselnya. Cepat. Coba kau maju selangkah. Yue, Direktur Perusahaan Film dan Televisi Tianhai. Bos Yo, Anda sudah datang. Bahkan tidak bisa menangani dua wanita. Tidak berguna. Nora, mengapa Anda tidak meletakkan botol di tangan Anda? Dan ikutlah denganku bersama adikmu. Aku jamin kalian berdua akan mendapatkan cukup uang di masa depan. Uang yang tidak akan habis kalian gunakan dalam beberapa masa hidup. Kau melakukan kejahatan. Kejahatan. Siapa yang tidak tahu bahwa di Haicheng ini, aku Yue yang berkuasa. Untuk disukai olehku Yue, adalah keberuntunganmu. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Kau ikut denganku atau tidak? Dalam mimpimu. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Tangkap mereka. Ikat mereka berdua. Kirim mereka ke kamarku. Jangan mendekat. Xianyu. Jiang Xianyu. Xiao Tianming. Hai Xiao Tianming, segera bawa semua personal keamanan dari Cheng Yuan Group dan ikuti aku ke Jinhua Hotel. Xianyu, aku akan segera ke sana. Kamu sama sekali tidak boleh terluka. Direktur Yu, wanita ini cukup galak. Aku sangat suka. Yang galak. Jika kau menginginkan sesuatu hadapi aku, lepaskan adikku. Jangan khawatir. Aku menginginkan kalian berdua. Bisa tidur dengan Direktur Yu adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Kalian berdua, jangan gagal menghargai keberuntungan yang kalian miliki. Sungguh tak tahu malu. Kak, aku menyebabkan masalah ini untukmu. Siling, jangan khawatir. Kita akan baik-baik saja. Masih menyombongkan diri. Siapa di seluruh Haicheng yang berani memprovokasi Direktur Yu kita? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, Yue. Su Linyuan. Kau akhirnya tiba. Xianyu. Aku di sini. Mengapa kamu belum melepaskannya segera? Siapa anak laki-laki berwajah pucat ini? Beraninya dia ikut campur dalam urusan Direktur Yu. Ini, The film was Direktur translated Su. and narrated by M Media. cepat dan lepaskan mereka. Apakah kamu terluka? Yue. Kamu punya nyali. Direktur Su. Aku tidak tahu mereka adalah orang-orangmu. Jika aku tahu, bahkan jika kau meminjamiku 10.000 nyali, aku tidak akan berani. Direktur Yu, mengapa Anda takut pada anak laki-laki berwajah pucat itu? Ini adalah orang terkaya di Haicheng. Direktur Su dari grup Qingyuan. Apa? Dia Direktur Su. Perusahaan film dan televisi Tianhai. Tidak perlu ada lagi. Tianming, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Yakinlah Direktur Su. Direktur Su. Tolong maafkan kami. Anda adalah orang yang murah hati. Su Linyuan. Direktur Su, saya serahkan kakak saya dalam perawatan Anda. Saya akan pulang dulu. Tianming, antar dia pulang. Ya.
Jangan pergi. Xianyu, apakah kamu tahu siapa aku? Dan kamu menyuruhku untuk tidak pergi. Aku tahu. Kau adalah Su Lingyuan. Tahukah kau? Selama hari-hari kau pergi ini, aku benar-benar merindukanmu. Aku tidak bermaksud bersembunyi darimu. Seberapa besar kamu merindukanku? The film was translated and narrated by M Media. Ini kamar Su Lingyuan. Jangan pergi. Apa sebenarnya yang kita lakukan tadi malam? Xianyu, kamu sudah bangun. Direktur Su. Tadi malam. Xianyu, kamu tidak bisa menyangkal apa yang terjadi tadi malam, kamu tahu. Kapan aku pernah menyangkalnya? Kalau begitu, kamu setuju menjadi pacarku? Siapa yang mengusulkan menggunakan pertanyaan retoris? Ucapkan lagi. Jiang Xianyu, maukah kamu menjadi pacarku? Aku akan melakukannya. Ibu dan ayah. Ibu dan ayah, izinkan aku memperkenalkan lagi. Ini pacuku. Jiang Xianyu. Xianyu. Saya mendengar tentang reputasi Anda sejak lama. Gina dari Huayuan. Aku baru saja memikirkannya. Nama Inggris saat itu. Aku tidak menyangka paman mengingatnya. Xianyu. Fakta bahwa kamu dan Lingyuan berhasil bersama, saya benar-benar bahagia. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, saya minta maaf padamu. Bibikin, tolong, jangan berkata begitu. Xianyu. Apakah Anda bersedia datang ke grup Qingyuan? Anda dapat memilih departemen manapun di grup Qingyuan. Anda tidak harus bekerja di perbankan investasi. Terima kasih, Paman. Aku belum punya rencana untuk bergabung dengan perusahaan. Lagi pula kontrak pengasuhku dengan Lingyuan belum akan berakhir selama sebulan lagi. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menjadi pengasuhku seumur hidup? Bagaimana kalau begitu? Su Lingyuan, mengapa kau begitu cengeng? Paman dan Bibi masih di sini. Dasar nakal. Jika kamu berani menyuruh Xianyu lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak berani. Kak Direktur Su benar-benar luar biasa. Baru seminggu berlalu, dan perusahaan film dan televisi Tianhai telah berubah menjadi pusat penahanan Tianhai. Direktur Yu dan produser yang keduanya telah ditangkap. Mereka sendiri yang mencari masalah. Tapi Siling, Tianhai Film and Television sekarang bangkrut. Apa yang kau rencanakan selanjutnya?
Apakah kau akan terus menjadi aktris? Aku ingin belajar seni tata rias untuk menjadi penata rias profesional. Bagaimanapun aku sudah syuting serial TV. Itu sudah terhitung memenuhi impianku menjadi seorang aktris. Bagus, kalau kau punya rencana sendiri. Kak, lalu bagaimana denganmu dan Direktur Su? Apa sebenarnya hubungan kalian? Mari kita dengar yang sebenarnya. Kau benar-benar suka bergosip. Aku tidak akan memberitahumu. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Kak, apakah kamu masih akan melanjutkan bekerja sebagai pengasuh di Aisheng? Aku juga tidak bisa memastikan. Mungkin. Aku tidak akan pergi lagi. Ada apa? Aku tahu kenapa. Bagaimanapun juga ipar kita adalah direktur grup Cheng Yuan. Jika pacarnya hanyalah seorang pengasuh. Kak, apakah kamu takut jika kabar ini tersebar? Itu akan buruk bagi reputasi Direktur Su. Kau harus mengkhawatirkan urusanmu sendiri dulu. Apa? Aisheng Domestic Services telah diakuisisi. Baik. Saya mengerti. Apa yang terjadi? Aisheng Domestic Services telah diakuisisi. Mereka bilang mereka ingin menciptakan layanan pengasuh dan kepala pelayan kelas atas. Apakah itu berarti? Saya menganggur. Jangan khawatir, Kak. Direktur Su dan aku akan mendukungmu. Kakakmu ini punya uang. Permisi. Saya terlambat. Kak Li Jun lama tidak bertemu. Dan ini siapa? Izinkan saya memperkenalkan kalian semua secara resmi. Pacar saya, Shen Yanqi. The film was translated Fakta bahwa and saya berhasil narrated memenangkan by hati Li N Jun. Media. Saya sangat berutang budi pada bimbingan Nona Jian di balik layar. Itu hanya karena Profesor Xian cepat tanggap. Bagus, Xianyu. Saya bertanya-tanya mengapa Shen Yanqi tiba-tiba mengerti. Jadi Anda adalah dalang di balik semua ini. Tapi meskipun kamu mengatakan itu, jika Li Jun tidak menyukai Profesor Shen, bantuan saya tidak akan berarti. Nona Jiang benar. Alasan utamanya adalah Li Jun dan saya saling mencintai. Itulah mengapa kami bisa bersatu. Kalau soal gombal, Profesor Xian benar-benar tidak kalah dari Su Lingyuan sama sekali. Direktur Su. Su Lingyuan. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu lupa? Hari ini adalah perjamuan Cheng Yuan Grow. Aku datang menjemputmu untuk bersiap-siap sebelumnya. Permisi semuanya. Aku akan membawa Xianyu kembali dulu. Tidak masalah, Direktur Su. Kami juga sudah selesai minum. Saya juga akan secara resmi memperkenalkan seseorang. Ini pacar saya, Su Lingyuan. Xianyu. Ayo masuk. Baik. Halo. Direktur Su, ada dokumen mendesak yang muncul tiba-tiba, yang memerlukan tinjauan dan persetujuan pribadi Anda. Saya akan pergi menandatanganinya setelah perjamuan. Itu tidak bisa, Direktur Su. Clint sangat membutuhkannya sekarang. Baiklah, saya pergi sekarang. Apakah ini tentang pekerjaan? Ada dokumen mendesak yang muncul tiba-tiba. Saya membutuhkan tanda tangan pribadi saya. Kalau begitu kamu urus urusanmu dulu, saya akan masuk duluan. Saya akan segera kembali.
Pesta tahunan perusahaan Chen Yuan. Xianyu. Li Jun, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Tidak peduli seberapa cantik, bisakah saya dibandingkan dengan pahlawan wanita kita hari ini? Jujur saja. Kapan kamu mulai menjalin hubungan dengan Direktur Su? Kami belum lama bersama. Hai Xianyu. Kamu berkencan, dan kamu tidak langsung memberitahuku. Apakah persaudaraan kita memudar? Bukankah kamu juga sama? Ketika kamu mulai berkencan dengan Profesor Shen, saat itu, kamu juga tidak langsung memberitahuku. Aku hanya ingin membuatnya sedikit lebih resmi. Sebelum memberitahumu. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Aku jamin itu. Tarian pertama pembukaan malam ini pasti akan menjadi Direktur Su dan kamu. Sun Hui, manajer Departemen Personalia. Lalu kan, Direktur Su akan mengundangnya. Liu Lijun, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apa status Direktur Su? Wang Huyan, putri keluarga Wang Kerajaan. Apakah dia bahkan dari grup Qingyuan? Apakah Xianyu dari grup Qingyuan atau tidak? Dan apakah Direktur Su akan mengundangnya menari? Apakah itu penting? Tentu saja itu penting. Apa status Direktur Su? Di seluruh Haicheng, hanya Nona Wang kita yang pantas untuk Direktur Su. Sampah seperti dia seharusnya diusir saja. Son Hui. Aku ingat kamu bukan supervisor grup Qingyuan. Sejak kapan kamu menjadi anjing bagi keluarga Wang? Apakah keluarga Wang membayar gajimu? Liu Lijun. Hati-hati atau aku akan merobek mulutmu. Supervisor Sun tak perlu berdebat dengan mereka. Lin Yuan memegang posisi tinggi. Tentu saja akan ada sampah kelas rendah semacam ini yang mencoba mencari muka. Apakah kamu dengar itu? Nona Wang kami enggan berdebat denganmu. Jika kamu tahu diri, cepatlah keluar. Bagaimana jika saya katakan? Lin Yuan akan mengundang saya menjadi pasangan dansanya. Kamu benar-benar berani bicara. Baiklah. Jika Lin Yuan benar-benar mengundangmu, aku akan meminta maaf secara pribadi kepadamu. Tidak perlu meminta maaf. Sebaiknya kamu tahu diri. The film was translated and Li Jun, ayo narrated kita by pergi. M Media. Karyawan grup Qingyuan. Malam ini adalah akara gala tahunan grup Qingyuan kami. Mari kita sambut Direktur Su. Selamat malam semuanya. Melalui upaya bersama kita semua, tahun ini nilai pasar grup Qingyuan kita telah mencapai 990 miliar. Bagus, Bagus, bagus. bagus. Selain itu, belum lama ini, kita baru saja bermitra dengan Tianyuan Pharmaceuticals, mencapai perjanjian kerjasama. Saya yakin tidak akan lama lagi. Nilai pasar grup Qingyuan kita dapat menembus 1 triliun. Di sini, saya ingin berterima kasih kepada semua karyawan grup Qingyuan dan menyampaikan rasa terima kasih saya. Namun selain itu, saya juga ingin secara khusus berterima kasih kepada satu orang. Dialah yang selama masa paling berbahaya bagi saya, menyelamatkan saya. Dia juga selalu berada di sisi saya, menemani saya. Oleh karena itu, untuk tarian pertama pesta malam ini, saya ingin mengundangnya. Nona Wang, lihat. Direktur Su sedang membicarakanmu. Tentu saja. Aku harap orang-orang tertentu juga bisa berhenti berfantasi. Dia adalah orang yang paling saya cintai. Jiang Xianyu. Apa? Benar-benar dia. Nona Jiang Xianyu. Maukah Anda menari tarian pertama ini bersama saya? Katakan ya padanya. Katakan ya. Katakan ya. Saya tahu.
Xianyu. Saya punya hadiah yang ingin saya berikan kepada Anda. Hadiah apa? Aisheng Domestic Services Company. Anda membeli layanan domestik Aisheng. Xianyu. Anda menyukai layanan rumah tangga. Jadi saya membelikan perusahaan ini untuk Anda. Tapi ini terlalu berharga. Saya khawatir saya tidak akan mengelolanya dengan baik. Saya yakin dengan kemampuan Anda. Anda pasti akan membuat Aisheng semakin baik. Xianyu. Saya mencintai Anda. Saya juga mencintaimu. Dua tahun kemudian, Cepat bereskan ini, dan area ini di sini. Bereskan semuanya. Li Jun, perusahaan perencanaan pernikahan, pasti tahu cara mendekorasikan. Mengapa Anda tidak beristirahat? Tolong ini pernikahan adikku. Aku harus mengawasi semuanya dengan ketat. Jika kamu tidak membantu, menyingkirlah. Saya akan bantu. Anda minum dulu. Serahkan pada saya. Tanpa disadari, Ling Yuan dan saya sudah bersama selama 2 tahun sekarang. Tahun lalu Li Jun dan Profesor Sain juga menikah. Mereka masih suka bertengkar. Latih lagi. Oke, lihat di mana yang tidak cocok, dan Anda menyesuaikannya. Baiklah, Anda berjalan. Besar, Anda berjalan dengan salah. Saya akan mengajari Anda lagi. Mari berdiri di sini bersama saya. Ling Yuan telah sepenuhnya mengambil alih grup Cheng Yuan. Kedua ayah telah berhasil pensiun, mereka sekarang menghabiskan setiap hari memancing bersama. Meskipun mereka sepertinya tidak pernah menangkap ikan. Xianyu benar-benar cantik hari ini. Tentu saja dia cantik. Xianyu kita adalah yang paling cantik. Bibi Ken Bibi Xia. Kalian sudah memuji kakakku lebih dari setengah jam. Setelah Siling meninggalkan kru film, dia fokus mempelajari seni tata rias. Dia sekarang seorang penata rias terkenal di Haicheng. Saya dengar gadis kecil ini akhir-akhir ini cukup dekat dengan Xiao Tianming. kami akan menikah. Su Lingyuan dan Jiang Xianyu. Bapak Su Lingyuan, apakah Anda setuju untuk mengambil Nona Jiang Xianyu sebagai istri Anda? Tidak pernah meninggalkannya dalam hidup ini dan selamanya. Ya, saya mau. Nona Jiang Xianyu, apakah Anda setuju untuk menikahi Bapak Su Lingyuan dan menua bersama? Tidak akan pernah berpisah. Iya, saya tahu. Kedua belah pihak silakan bertukar cincin. Mempelai pria sekarang boleh mencium mempelai wanita. Cium, Sium, cium, sium, cium, sium, cium, sium. cium. Saya juga akan mengambil kesempatan ini untuk membuat perkenalan resmi. Ini pacar saya, Su Lingyuan.